Halo guys, welcome back to Spaghetti Craft. Oke, di video kali ini, gue bakal jelasin ke kalian cara kerja network. Ini video kalian tunggu-tunggu ya. Dan di video ini, gue hanya menjelaskan fungsi network sebagai pemindah-pindah barang. Baik dari chest, baik antar chest, baik dari chest ke mesin, atau kebalikannya ya. Gue nggak akan jelasin tentang kayak penggunaan kapasitor di dalam network. Gue nggak akan jelasin tentang misalnya penggunaan kayak autocrafter gitu. Karena gue akan menyederhanakan fungsi dari si network ini hanya untuk memindahkan barang. Karena kan ini berkaitan dengan nanti kan si tujuannya kita dari awal itu membuat sistem autodas ya. Dimana yang paling penting adalah cara transport barang antar storage ya. Oke gitu, langsung aja ke pengenalan alatnya ya. Kita buka buku SF-nya dan kita buka yang tiket kelas di sini yang ada sebutan network. Nah, kita buka ini tampilan awalnya, kalian bisa lihat-lihat dulu. Yang penting adalah di bagian ini nih. Si network item sama si network quantum storage devices. Gimana? Coba satu-satu gue jelasin dulu ya. Ini kalian tolong jangan skip karena ini akan menurut gue sih ini salah satu bagian penting ya untuk pengenalan item network karena kan bagian-bagian baru lagi ya. Kalian perlu membuat familiar diri kalian terhadap item-item di sini. Pertama itu ada network controller. Dia tuh seperti cargo management yang perlu cargo manager. Si network controller juga diperlukan dalam suatu sistem network, di mana jumlahnya hanya satu yang diperluin. Kita buka aja ya, kita baca tuh. The network controller is the brain for the whole network. Jadi hanya satu aja cukup. Lagi pula, si crafting ingredients pun memerlukan cargo manager at the end ya. Jadi hanya lebih rumit, di mana kita perlu class dan juga optic table sebagai tambahan crafting ingredients-nya. Digunakan ini ya, di craftnya di enhance crafting table. Dibuat satu aja cukup. Kemudian network bridge. Network bridge ini dia akan menghubungkan di sistem network. Kalau si network ini, kalian tuh wajib, kalian kayak redstone ya, kalau kalian bayangin redstone nih, sistem redstone tuh wajib berkesinambungan kan ya, nggak boleh ada yang copot, nggak boleh ada yang nggak nyambung gitu. Jadi si network ini wajib ada yang menghubungkan. Nah, yang paling murah untuk menghubungkan sistem network, kabelnya gitu ya, ini kayak kabelnya gitu loh, si network bridge ini, yaitu dengan membuat network bridge. Dia akan sangat murah ya karena tinggal yaudah ini crafting ingredients-nya dengan 4 buah optic glass dan 4 buah kabel dan satu Cargonet connector kan bisa dapat 8 buah network bridge atau 8 meter itu lumayan banget sih. Kalian menurut gua sih kalian buat setengah chest aja cukup. Kenapa sih banyak banget? Karena masalahnya adalah si network bridge ini dia akan diperlukan juga sebagai crafting ingredients nanti. Misal kita ke network monitor, dia tuh perlu kan loh network bridge akhirnya buat membuat satu network monitor. Jadi kalian tuh banyakin aja nih, menurut gue sih kalian langsung aja buat, kan Cargonaut gampang dibuat nih, terus kalian aja langsung aja buat 64 Cargonaut, kalian langsung abisin buat membuat 64 kali 8 ini ya, kali 64 kali 8 network bridge. Jadi akan apa tuh namanya, akan sangat baik bagi kalian untuk persiapan barang. Lagi pula kalian tuh juga akan perlu banyak banget ini sih nanti gitu. Oke lanjut. Sekarang ada network monitor. Nah, network monitor ini dia itu fungsinya dia hanya untuk menghubungkan si sistem network ini dengan si quantum storage. Kalau kalian baca nih ya, misal nih dari apa tuh namanya? Dari ininya ya, dari si keterangannya nih, import atau export interaction with adjacent objects. Nah, itu dia kaitan sama si quantum storage yang ini nih. Quantum storage yang ini, quantum storage. Nah, ini dia. Dimana kalau si quantum storage ini akan sangat diperlukan untuk penyimpanan barang dengan mudah di sistem network. Jadi kalian juga harus cocok ini nanti, tapi ntar lagi gue bahas lagi ya ini. Nah, terus kita ke network storage lagi. Nah, ini tuh dia nanti akan dihubungkan. Jadi satu quantum storage, berapapun ukurannya ya kan, kalau kita lihat nih kan dia ada yang mulai dari 4000 item sampai bahkan unlimited. Dia hanya perlu satu yang menghubungkan ke sistem network. Jadi kalau misalnya kalian punya 7 quantum storage, ya kalian perlu 7 monitor, 7 network monitor ya, ditempel aja. Nanti gue akan jelasin cara penggunaannya. Nah, kalau kalian baca nih, misal kayak Coordinate supports Infinity Barrels dan Network Shells. Sebenarnya gue nggak tahu kenapa dia bisa bilang kayak gitu, karena gue tuh kemarin udah nyobain ya, gue pakai barrels. Gimana barrels ya? Barrels. Gue nyoba barrels ini ya, gue nggak tahu apakah maksudnya yang ini kali ya bagi yang dia maksudnya Infinity Barrels ya, atau yang mana gue nggak tahu. Baik sini. Infinity Barrels. Nah, gue nggak tahu, pokoknya dia bilang kan bisa support nih, tapi somehow gue cuman berhasil menghubungkan storage system network dengan si quantum storage. Gue nggak bisa tuh menghubungin sama barrel, jadi mending
selain karena si quantum storage juga murah buat dibuat, misalnya kayak ini doang gitu kan, murah gitu. Jadi dan dia bisa bahkan di-upgrade, misalnya kalian 4.000 nih, 4.000 item nih, kalian mau ke 36, 32 bisa, tanpa kalian perlu ngebongkar isinya kan bisa langsung upgrade gitu ya. Ntar aku jelasin juga. Nah terus selain itu si barrel juga mahal dibuatnya. Jadi bener-bener deh kalau kalian udah masuk ke network, kalian gak usah pikirin barrel kecuali kalian apa tuh namanya ada barang tertentu yang kita tuh perlu muat sering banyak, misal kayak kayak kalian tuh perlu apa namanya perlu ada sebuah barang yang kalian tuh sering banget kalian tuh perlu ngambil sebanyak mungkin gitu loh dalam satu waktu, baru barrel mungkin kalian bisa bisa pakai ya dengan bantuan nanti pakai kargo biasa bukan network, dimana pemindahan barangnya maksudnya ya pemindahan barangnya bisa dibantu dengan si kargo nanti. Itu ntar aja deh, itu gue lagi-lagi tuh ntar aja, itu gue itu udah di luar topik banget, gue nggak akan bahas itu nanti. Oke lanjut ke itu ya, jadi kalian buat ini secukupnya aja, misal kalian mau awal ya buat 32 pun cukup sih menurut gue, karena nanti bisa kalian hubungin ke network quantum storage kalian. Nah kalau network importer dan exporter ini tuh dibuat aja secukupnya, karena dia akan sebagai crafting ingredients buat si grabber atau enggak si pusher. Gue nggak jujur aja ya, gue nggak kurang paham penggunaan dia secara langsung di tanah karena ya tuh biasa gue nggak pernah pakai gitu ya. Tapi ya gue pakai berdua ini karena tujuannya buat crafting ini sih. Misalnya nih si network importer gue pakai buat mengcraft si network grabber gitu kan. Gitu jadi sebagainya. Karena dua inilah yang penting. Nah terus network grabber ngapain? Nah kalau kita baca nih ya, the network grabber will try to grab the first item it finds from within the sacred machine. Dimana maksudnya adalah misalnya kalian ada sebuah apa namanya mesin, entah apakah atau misalnya cobblestone generator, entah apakah misalnya dia dust fabricator, terserah. Nanti dia akan ngambil hasil produksi dari si mesin tersebut dan memasukkannya ke sistem network kalian. Itu ya, itu fungsinya si network grabber. Kemudian kalau network si pusher, dia akan memasukkan, misal kalian dalam membuat apa ya? Misal kalian mau mengubah nih, misal kalian mau mengubah si cobblestone menjadi gravel. Nanti kan cobblestone kan perlu diinput kan ke dalam si mesin ore grinder. Misalnya ada mesin namanya ore grinder nih. Dimana ore grinder ini nih memerlukan si cobblestone buat nanti diubah menjadi si gravel. Nah, nanti si cobblestone itu kita kan masukin secara otomatis kan. Sistem itu kan bagusnya otomatis ya. Nah, di-push lah dengan si network pusher ini. Nanti kita bakal masukin template-nya, nanti dia bakal ngedorong tuh si cobblestone ke dalam mesin, baru ntar hasil produksinya berupa gravel akan diambil oleh si network grabber untuk dimasukkan ke dalam sistem network kita, gitu ya. Gue harus jelas ya. Nah, kemudian yang gak kalah pentingnya adalah si network vanilla grabber. Oke, sebelumnya kalian napas dulu, tarik napas dulu, buang, napas, buang, jangan ini ya, jangan terlalu tense, pokoknya tenang aja. Ini emang overwhelming awal, tapi kalian akan benar-benar mencintai network untuk penggunaannya di sistem kalian nanti. Karena kalian udah paham gitu ya. Oke, gue lanjut. Network Vanilla Grabber. Nah, network Vanilla Grabber ini kayaknya salah deh. Maksudnya gini, kalau katakan the network Vanilla Pusher will try to grab, aneh ya. Kayaknya salah, maksudnya itu dia the network Vanilla Grabber will try to grab the first possible item dari Vanilla Inventory. Maksudnya Vanilla Inventory adalah misal chest, barrel. Lebih honest, gue nggak pernah nyoba pakai barrel ya. Maksudnya barrel ini barrel yang biasa, misalnya kayak gelap coy. Misalnya kita buka barrel ini ya maksudnya ya. Nah ini maksudnya barrel. Gue nggak pernah nyoba ngambil barang dari sini, tapi kayaknya sih bisa ya. Gue pernah lihat orang configure pakai ini. Tapi ngecas aja sih menurut gue. Setelah kalau kalian mau nyoba boleh. Pokoknya kalian dia tuh tujuannya adalah dia akan memungkinkan kita buat ngambil barang di dalam dari chest storage yang vanilla ya. Misal kayak chest, barrel segala macam, dan memasukkannya ke dalam sistem network kita. Jadi kita kayak perlu penghubungnya gitu. Kalau si quantum storage dari sini nih, kita cuma perlu satu doang, yaitu si network monitor. Sedangkan kalau misalnya si kalau misalnya dari chest biasa, kita perlu vanilla grabber, terus kita perlu grabber. Nanti dia wajib berhubungan gitu loh. Nanti dari chest vanilla, nanti diambil oleh si vanilla grabber, network vanilla grabber, baru dari network vanilla grabber diambil oleh si network grabber buat dimasukin ke dalam sistem kita. Itu ntar gue praktekin kok di prakteknya gimana. Nah terus sekarang ada network vanilla pusher. Ini sama aja kayak tadi fungsinya ya, tapi bedanya adalah dia akan mendorong ke sebuah chest.
yang vanilla kita ya. Misal dari sistem network kita, kita akan ngedorong dia supaya masuk ke dalam chest kita gitu, chest vanilla maksudnya ya. Dari quantum storage dia akan ngedorong ke si network vanilla pusher. Ke dalam chest biasa dengan bantuan network vanilla pusher yang awalnya harus didorong oleh si network pusher gitu ya. Kalau kita baca keterangannya nih ya, misal kayak the network vanilla pusher will try to push any item inside itself into the chosen vanilla inventory, but you need to push items into this node from a pusher. Jadi pusher akan ngedorong item ke network vanilla pusher, baru network vanilla pusher bakal ngedorong item tersebut ke dalam chest gitu. Oke, gue langsung prakteknya aja ya. First of all, kita akan perlu banget si network controller. Ya, di sini biasanya orang-orang tuh menaruh sistem network mereka tuh di bawah tanah, misalnya kayak gini, misal kayak gini nih, dia langsung kayak gini nih, kayak gini. Nah, langsung taruh sini. Supaya lebih elegan aja sih, kayak gini misalnya, kayak gini. Nah, kayak gini nih. Nggak kayak gini. Nah, kayak gini kan. Noh, dia sama sini. Supaya apa? Supaya nggak nonjol aja sih, supaya nggak ganggu. Tapi, karena ini lagi buat video tutorial, supaya lebih gampang, gue akan ini taruh di permukaannya. Kayak gini. Nah, gitu. Jadi gue taruh network controllernya aja dulu. Ingat ya, ini juga nggak perlu ya, nggak perlu sistem energi. Karena kita belum melibatkan mesin-mesin kan ya. Kita cuma memindahkan barang-barang aja. Oke? Seperti tadi yang gue bilang, kalau kalian mau rapi, kalian mending kayak menggunakan ini dulu aja, yang network bridge biasa. Terus kita coba masukin ya, gue pengen mindahin barang nih. Misal kayak dari chest ini ke dalam sini, misalnya gitu ya, dari chest vanilla ke quantum storage. BTW gini, misal kalian mau memindahkan sebuah barang, apapun itu ya. Misal kalian mau memindahkan barang, misalnya berupa cobblestone, berupa sand, segala macam, kalian wajib mengenalkan barang tersebut menggunakan quantum storage. Jadi kalian tuh nggak bisa tuh, misal kayak gini. Misal ada sebuah mesin yang dia memproduksi emerald. Tapi mungkin kalian mau langsung mau ngolah emerald itu tuh nih. Emerald tersebut langsung mau diolah menjadi, apa namanya, bisa menjadi barang yang lain gitu ya. Kalian nggak bisa langsung, oh dari emerald ini, gue mau langsung masukin ke dalam mesin ini gitu ya. Kalian nggak bisa kayak gitu. Kalian harus mengenalkan emerald dulu, bisa gini emerald nih. Nanti kita taruh gini, kita klik di sini, seret, akhirnya muncul nanti emerald gitu kan. Ini gue salah ya, ini network kayak gitu. Kalian wajib kenalin dulu alat tersebut supaya dia tuh bisa kenalin. Coba kita praktekin dulu ya. Nih misalnya gini, misalnya gue taruh gue taruh network monitor di sini, kemudian gue taruh di sini ada quantum storage yang 4000 ya. Nah, kalian klik kanan di sini, ini bisa diklik kanan nih, ini. Nah, kalian pilihlah si network quantum storage. Kita bisa klik langsung ya. Dia bakal ada perubahan warna nih, kayak ada semacam kayak ada aura-aura gitu ya, aura-aura ungu gitu. Nandain ini bisa. Tapi kalau misalnya dia chest nih, misalkan vanilla chest nih, aura-aura ungunya nggak ada. Tapi itu udah, yang penting kalian udah klik, udah berarti udah jadi gitu loh. Nah, akhirnya segala hal yang dalam si quantum storage yang di sini nih udah terhubung ke dalam sistem network. Dia akan berkurang atau akan bertambah apabila ia dapat intervensi. Entah misalnya apakah dia jadi nambah karena misalnya cobblestone nih, isinya gue cobblestone, gue kenalin cobblestone. Terus ini kan cobblestone di network kan, belum terhubung nih sama sistem gue. Nah, akhirnya kalau misalnya akan terhubung, maka akhirnya tuh dia akan nambah nih, ya gitu. Jadi tuh dia nambahnya tuh kalau udah masuk dari sini, keambil baru ketambah ke sini gitu ya. Gak yang kayak tiba-tiba nambah aja gitu loh. Apa maksudnya tuh, eh walaupun udah berhubungan nih, dia nggak akan berkurang atau bertambah kalau misalnya kagak ada yang mencetuskan gitu ya. Maksud gue gini, misal kita, gue mau ngambil cobblestone ini ke dalam sebuah mesin gitu ya. Nah, kalau mesin itu dia belum dihubungin, ya dia nggak akan berhubungan gitu loh. Jadi intinya tuh bener-bener semuanya tuh serba serba ada apa ya, serba harus ada hubungannya gitu. Kalian nggak bisa langsung, kalian nggak perlu khawatir dia tiba-tiba hilang gitu loh dari apa, dari si quantum storage kalian, gitu ya. Nah, misal nih ini saya ada cobblestone 64 buah ya. Gue akan mengambil cobblestone di sini, langsung ke sini. BTW ini produksinya nggak ada ya. Gua nggak bikin apa namanya, gua nggak bikin dia listrik. Jadi harapannya sih dia, yang penting yang ini aja pindah ke sini gitu ya. Anggap aja, let's say dia ini hasil produksinya, dan gue pengen pindahin dari sini ke sini. Jadi itu kita ambil yang grabber, seperti tadi gue bilang ya, si network grabber akan mengambil hasil produksi suatu mesin dan menghubungkannya ke dalam sistem network kita. Jadi kita taruh di sini dan kita pilih ya, klik kanan juga, sama aja kayak ini nih, dia bisa klik kanan juga, klik kanan juga. Pilihlah si ini, si apa namanya, basic cobblestone generator. Nah, pilih. Nah, udah ada aura ungunya kan, berarti udah terhubung. Nah, kan belum berkurang kan? Nah, itu yang gue maksud.
dia tuh walaupun udah berhubung nih, udah akan diambil oleh si network grabber, kalau nggak ada yang minta, dia nggak akan berkurang, gitu maksud gue itu tadi ya, kalau kalian bingung tadi maksudnya apa. Jadi, kalau kita hubungin nih, misal kita hubungin di sini, baru kan belum berhubungan kan, walaupun dia deket nih, tapi mereka tuh nggak berhubungan. Makanya gue pakai network bridge ini ya, network bridge gue hubungin, lihat apakah dia hilang atau enggak. Nah, hilang kan? Hilang di sini, pindah langsung ke sini. Nah, tambah 64, dari ini kosongnya. Gitu ya maksud gue. Jadi, dia akan sangat perlu si network bridge ini untuk sangat murah. Apakah bisa tanpa network bridge? Bisa. Sebenarnya tuh apapun yang bentuknya kaca, maksudnya kaca tapi di sistem network ya, mau kalian pakai eh gua nggak pernah nyoba pakai ini ya, tapi kayaknya bisa sih harusnya sih. Mau kalian mau pakai network vanilla pusher, mau kalian pakai network pusher, mau kalian pakai network vanilla grabber, ini bisa menghubungkan. Misal nih ya, misal let's say gua hancurin ini, terus ini gua ambil lagi deh, gua taruh sini lagi aja ya. Nah gini, ini anggapnya mesin nyala ya. Nah, let's say gua di sini ada sebuah sistem storage juga, di mana ini gua taruh di sini nih. Kan kita perlu ini kan, monitor kan buat ditempel. Misalnya kita ada storage di sini, gue pengen menghubungkan ini juga ke dalam sistem network gue. Mungkin karena gue pengen naruh redstone misalnya gitu kan, gini. Set. Nah, kan gue taruh network monitor kan, misal gue kayak pengennya naruhnya di sini, supaya sambil menghubungkan ini ke sini gitu ya. Kan berarti kan selain menghubungkan ini ke si grabber yang ini ke sistem yang ini, ke sistem network kita juga menghubungkan si storage ini, quantum storage yang 4000 ini ke network kita. Jadi langsung 2 kali jalan gitu loh. Gini ya, set. Pindah nggak kita lihat ya? Nah, pindah kan? Nggak pindah juga. Jadi kita bisa nih pakai apa tuh namanya selain network bridge. Mau kita pakai network monitor, mau kita pakai network vanilla pusher juga akan bisa juga gitu ya. Gue coba lagi nih. Misalnya kita mau pakai network vanilla pusher. Vanilla grabber. Apakah akan hilang? Nah, hilang juga kan? Nah, hilang tuh. Dia benar cepet gitu loh, benar langsung hilang. Kalau kita kemarin lihat cargo management yang akan pindah kalau ada sinyal-sinyal biru-birunya itu, dia benar enggak, dia langsung kayak detik langsung hilang satu stack gitu cepet banget. Jadi mending menggunakan sistem network kita gitu ya. Itu oke, itu jelas ya. BTW ini kayak gini nih, misalnya gini ada kalian naruh sebuah quantum storage kayak gini sendiri aja gitu, dia nggak akan bisa berinteraksi sama sini walaupun dia nempel ya. Tapi karena dia kagak dikenalin sama network monitor ke dalam network, dia nggak akan nyambung gitu loh. Jadi wajib ada sih network monitor gitu ya. Gitu. Oh iya, BTW gue tadi lupa ya buat apa namanya? Buat mengenalkan storage. Jadi kalau kita buka storage ini, kalian buat ini dulu ya. Kita buat dulu network quantum workbench karena ini kan yang digunakan untuk nanti kita crafting quantum storage gitu ya. Nanti kalau misalnya kita mau upgrade, misalnya gini, misalnya kan 4.000 barang ya, muat 4.000 barang nih, misalnya gini. Saya kalian udah buat ini nih, udah buat satu ini, nanti bakal ada crafting grade yang 3x3, yang kayak gini nih, saya tunjuk langsung aja deh. Gini nih, langsung kayak gini kan, kayak biasa, kayak crafting table biasa, kalian buat sesuai bentuknya, misalnya kita network quantum storage 4 nih, nah dia perlu optic glass kayak gini, dia perlu kabel kayak gini, dan juga perlu cargo motor, kalian buat aja. Misal nih, kalian udah buat, dan dia kan muat 4.000 barang, dan kalian akhirnya udah ngisi nih, misalnya ada 2.000 cobblestone, nggak mungkin dong kalian ngebongkar cobblestone-nya dulu, kalian langsung kalian bawa aja tuh si quantum storage-nya, kalian taruh di tengah sini nih, quantum storage misalnya gini, set, kalian buat misalnya 4.000 ya, 4.000, nah 4.000 ini kalian buka resepnya, sedangkan 4.000 nih kita mau naik tingkatkan misalnya ke yang 32.000, nih yang ini nih stores 3276 item, 768 item, kita buka. Nah ini nih di tengahnya ini kan si quantum storage, nah ini nggak perlu kosong, mau kalian dari isinya mau ada 4.000 barang, mau isi penuh juga, mau isi sebiji 2 biji juga, dia akan tetap bisa di-upgrade. Jadi kalian nggak perlu ini ya, nggak perlu repot-repot buat ngebongkar dulu gitu. Terus apa sih konsisten sebenarnya kekurangan dari si quantum storage ini? Quantum storage kekurangannya adalah dia tuh nggak bisa ngambil barang secara langsung, secara banyak. Misal gini nih, misal gue punya barang nih ada 3 stack cobblestone. Gini ya, sorry. Kita kenalin dulu ya. Oh ya, buat kalau kalian mau menggunakan quantum storage, kalian wajib kenalin alat dulu, misalnya kayak gini. Misalkan ini masih kayak no registered item. Nah, kita klik yang satu, kita bawa satu item, kita klik di hijau ini, straight kenal lah nih. Jadi semua cobblestone akan masuk sini gitu ya. Oke, gue masukin aja, gue masukin langsung ya. Gini, nah masuk dalam sini kan dia. Sini, masuk dalam sini 28, terus 92 gini ya. Nah, kita nggak bisa nih, saya kan mau ngambil semuanya langsung nih. Kita harus gini, tuh lama banget ya. Ini yang gue maksud, kenapa ini kekurangannya quantum storage kalau kalian misalnya mau ngambil barang secara cepat. Beda sama
barrel. Misalnya barrel, gue punya barrel nih ya. Barrel, mana barrel? Nah, ini barrel nih. Barrel nih, misalnya nih, kan dia isi banyak banget, 3.000 item nih. Gue tinggal klik kanan doang, gue tinggal langsungin aja. Tinggal apa? Extract all. Nah, langsung gitu kan ya. Terus kalau misalnya gue masukin, tinggal insert all aja. No. Jadi kayak gampang banget pemindahan barang yang beda sama kayak si quantum storage. Tapi nanti ada tips yang gua taruh di akhir video ya. Berbagai tips tentang penggunaan network. Misal kayak gimana cara nyusunnya, gimana cara supaya kita bisa melakukan hal tersebut. Yang tadi itu maksudnya pemindahan barang secara banyak gitu. Tanpa menggunakan barrel, tetap menggunakan sistem network juga gimana. Ntar gue jelasin juga di akhir video. Pokoknya tonton video sampai akhir ya. Oke, gue lanjut. Jadi tadi itu kan udah jelas ya tentang penggunaan si apa tuh namanya si grabber. Terus gimana kalau misalnya gue pengen menggunakan si ini ya apa tuh namanya si pusher gitu ya. Oke, gue akan coba pakai ini ya, pakai mesin electric ground grinder. Nah ini. Nah dia cek ya. Sini set. Nah kalau kita lihat nih electric grind ore. Nah, dia tuh bisa mengubah cobblestone menjadi sebuah gravel ya. Nanti gue akan coba ubah ya menggunakan sistem network. Maksudnya dia udah secara auto ya. Jadi pertama-tama, kita kan wajib menghubungkan kan si sistem mesin ini ke dalam network kita. Nah, tapi ada dua interaksi nih. Yang pertama, memasukkan barang cobblestone dari network atau dari quantum storage ini ke mesin ini. Dan yang kedua, kita perlu mengambil hasil produk dari si electric green ore ini di dalam sistem network kita dan akan kita simpan. Seperti yang tadi gue bilang ya, kalian wajib ngenalin alatnya. Jadi tuh alat mesin ini dan juga alat produksinya. Misal kita kan alat produksi lagi, maksudnya material produksi. Kan kita kan menghasilkan ini gravel ya. Nah, kalian buat dulu gravelnya ya. Gravel lagi, ya buat gravel. Jadi maksudnya buat storage-nya ya. Jadi kita taruh buat network monitor dulu. Kita taruh quantum storage-nya, kita buat gravel. Kita kenalin gravel di sini, kita tambahin gravel ya. Udah kayak gue. Gravel. Nah ini dia. Itu aja deh. Nah. Kita klik kanan dan kita kenalin dulu aja. Nah kenal. Nah jangan lupa buat dihubungkan ya, dihubungkan. Oke, udah ada aura-auranya berarti udah. Nah sekarang gimana saya menghubungkan ini ya ke dalam sini. Pertama kita tadi itu ya, berarti kita perlu masukin barang dan juga perlu narik barang. Kita masukin barang menggunakan si network pusher ini, dan kita akan perlu buat ngambil hasil produksinya dengan si network grabber. Kan bisa kok di sini ya, kan seperti tadi gue bilang kan ya, dia bisa di mana aja. Bahkan mau kalian taruh atas pun bisa, mau kalian taruh bawah pun bisa. Kalau si cargo management, kalian nggak bisa naruh notes kalian di atas ini, nggak bisa, gua pun nggak bisa. Jadi cuma di pinggir-pinggirnya doang, 4 buah ini, 4 sisi ini. Tapi kalau network dia bisa di semua sisi. Oke, gua sini untuk biar kalian nggak bingung ya, gua taruh sini aja supaya alur nih dari sini, dari cobblestone ini ke sini akan didorong barangnya ke sini. Terus setelah itu akan diolah si cobblestone-nya dan diambil gravelnya dari sini dan akan dibawa sistemnya ke sini ya, ke gravelnya. BTW ini gue ngalur doang ya. Ini nggak harus, apa namanya, nggak harus deket-deket kayak gini, nggak perlu dialur-alurin, nggak perlu. Mau kalian mestinya di ujung sini, nanti store-nya di sana juga tetap bisa, asal dia terhubung networknya, gitu ya. Oke, sekarang kita akan dorong ya cobblestone ini. Gue isi dulu. Gue isi cobblestone-nya. Nah, kita perlu template-nya ya. Kita perlu template kalau buat pusher. Karena biar kita masuk ke sistemnya nih. Apa tuh namanya? Apa yang perlu didorong ke dalam mesin ini. Karena kalau misalnya kita nggak kenalin, pasti kita semua alat di sini akan semua bahan-bahan yang tersimpan di quantum storage akan didorong sini, nggak mungkin dong. Makanya dia dibuat sistem di mana kita bisa naruh template buat naruh apa yang bisa didorong ke satu mesin. Oh iya, BTW jangan lupa ya buat menghubungkan. Jadi kita hubungin dari sini menggunakan si network bridge gitu ya. Set. Nah gini, so ini cukup sih. Jadi itu udah already dari sini ke sini. Gue pakai redstone lagi deh. Nah gini. Jadi misalnya dari sini ya, dari sini akan ke sini, nah akan menghubungkan ke sini, nah gitu. Ke storage ini ya, kalau konteksnya, nah gitu. Itu ya. Oke, sekarang. Dah. Gue akan coba dorong ya, berarti gue dorong dengan alat ini. Kan ini kosong nih ya. Kosong. Kita kenalin dulu, kita pilih dulu ini alatnya. Kalau jangan lupa ya, pokoknya segala yang kayak grabber, segala yang kayak monitor, segala yang kayak pusher, pokoknya blok-blok interaksi dia tuh klik kanan dulu. Kalau ini kan kita nggak bisa klik kanan kan, langsung kita nggak bisa. Nah jadi tuh
kita klik kanan dulu, kita kenalin sini arahnya, dan ini juga ke arah kanan ini ya, electric ore grindernya. Di sini kita taruh si cobblestone supaya sistem mengenali kalau kita tuh perlunya cobblestone ke dalam sini gitu ya. Lihat, nah masuk kan, akhirnya diolah. Tapi karena gua nggak ada mesinnya nih, nggak ada listriknya, jadi nggak bisa ya coy. Oke guys, ini udah gue setup ya, supaya kita setting energinya, supaya ada yang mendorong si mesin ini bekerja ya. Oke, ini udah bekerja mesinnya nih, tinggal langsung naruh aja bahan-bahannya supaya dia langsung di-convert. Tadi gue bongkar juga nih cobblestone di sini supaya kita langsung lihat secara live ya, apakah dia berfungsi atau enggak. Ini gravelnya gue ambil lagi. Oke, di sini let's say gue naruh ntar punya ini ya, stok cobblestone 64 buah. Nanti dari 64 buah ini akan langsung diambil. Nah, langsung diambil kan ya? Gue ngambil rapat nih. Langsung diambil oleh mesin ini. Dan langsung diolah nih. Berkurang ya? Tapi di sini kan kayak hilang gitu kan. Tapi karena kecepatan si network ini, sebenarnya tuh dia langsung ditaruh di quantum storage di sini. Nah, di convert cobblestone di convert menjadi si gravel, akan langsung taruh di sini. Nah, itu ya. Notice kalau tadi ini sengaja gue copot ya si hubungan si mesin cobblestone generator ini ke dalam sistem network, takutnya kalian biar nggak bingung aja gitu. Oke, jadi kalau kalian misalnya mau menghubungkan mereka, si mesin generator ini kan udah habis kan ya, saya udah habis mesinnya, saya gue ambil ininya udah habis kan, ini gue udah kosong nih, udah kosong, tapi kita mau langsung bikin otomatis ya, supaya dari cobblestone generator atau yang cobblestone yang dihasilkan oleh si generator ini bisa diolah di sini, kita langsung hubungkan aja. Tapi inget ya, wajib banget kita buat tempat transit, yaitu adalah quantum storage buat si cobblestone ini di sini. Kalau kalian kalau ini hilang nih, nggak akan keambil ini. Coba nih ya, gua akan coba bikin nanti. Kita taruh sini, kita pilih si ininya. Nah, akhirnya langsung nambah di sini. Nah kan, langsung nambah. Karena langsung nambah lagi tuh kan, nambah lagi satu. Nah, karena dua, langsung diolah nih, langsung ke sini semua gitu ya. Let's say ini gue ilangin ya. Saya gue ambil semua, gue hapus dulu. Ini gue akan ambil dulu supaya kita clear ya. Ini ambil semua. Ini anggap aja gue nggak kenalin ini ya. Jadi gue hilangkan menghubung si quantum storage tempat transit si cobblestone ini dari sistem network. Jadi apakah si produksinya langsung diambil atau enggak ya? Kan berarti kan dia harusnya diambil nih, langsung ke sini kan. Apakah berhasil atau enggak ya? Kita langsung coba cek aja. Kita langsung taruh sini. Kita pilih ya alatnya. Lebar. Kita lihat apakah dia hilang. Nah, nggak berkurang kan? Dia nggak. Dan ini kagak ngisi nih. Nah, gitu nggak ngisi kan? Itulah kalian wajib banget mengenalkan atau membuat tempat transit setiap material yang bersirkulasi di sistem network kalian. Ini wajib banget ya. Wajib banget. Jadi kalian oke, gue sambungin lagi. Kita sini. Nah, nambah deh. Nah, gitu kan ya. So, ya, jadi very important, jangan pernah lupa buat mengenalkan setiap material yang bersirkulasi di sistem network kalian. Oke, itu. Oke, menurut gue sih harusnya jelas ya buat buat menghubungkan antar mesin dan juga tentang ke quantum storage. Terus gimana kalau tentang vanilla chest ya, vanilla chest ini? Ini juga nanti masuk ke ini ya, ada tips juga tentang vanilla chest, nanti kalian tonton videonya sampai akhir ya. Di sini kalian tuh pertama-tama, misalnya kita pengen gini ya, di sini. Sini kita taruh sini. Nah, itu di sini. Enggak deh, jangan sini. Sini. Sini dulu. Gue pengen misalnya nih, si kabel ambil ya. Gue ambil. Gak usah gue tambahin aja. Jadi misalnya gue pengen nambahin suatu quantum storage yang dimana isinya adalah redstone. BTW ini nggak apa-apa ya kalau kalian lihat kayak gini, nggak apa-apa, asal dia tuh ditunjuk gitu loh. Nggak apa-apa kalau mau nempel kayak gini, nggak apa-apa. Ini supaya lebih jelas aja sih. Gue ngapain ini? Karena gue pilih ke sini dulu, kenalin redstone. Nah gitu. Jadi gue misal pengen ini ya, apa namanya, menghubungkan mendorong supaya redstone dari storage ini masuk ke dalam sini gitu ya. Kita taruh dulu deh, gambar satu sebagai template.
Terus gimana caranya? Pertama-tama kan berarti kita perlu pusher ya, atau yang pendorong suatu material. Kita ambil pusher, kita tempel dulu di sini nih. Pusher mana pusher? Yang vanilla dulu ya, vanilla pusher. Nah ini dia. Vanilla pusher kita tempel di sini. Terus kita taruh di sini buat vanilla pusher biasanya. Nah, jadi itu kita akan mendorong ya dari, maksudnya kan redstone nih. Redstone ini kita akan dorong ke dalam sistem chest biasa. Di arahnya kayak gini ya, set gitu ya. Nah, jadi itu kita akan mendorong si alat ini menggunakan pusher ke letak ini, namanya network panel pusher. Nah, dan network panel pusher akan mendorong si material tersebut ke dalam chest ini gitu ya. Jadi kita akan coba dulu. Jadi kita klik kanan ke network pusher, kita pilih yang network vanilla pusher. Kemudian dari vanilla pusher kita pilih yang ke chest. Nah, ini yang gue bilang, dia tuh nggak ada aura-auranya kan. Tapi kalau kalian udah klik ya udah, dia akan akan terset sendiri. Nah, kalau kalian perhatiin nih, kan ada 2 slot nih, sama kayak tadi yang ini grabber ya. Grabber lagi. Sama kayak pusher biasa. Gila ya. Nah, sama juga kan, sama-sama blok yang dipakai. Nah, dia template-nya nih, misalnya kalian mau dorong alat apa, nah kalian kenalnya di sini. Di sini konteks ini kita akan masukin si redstone ya, redstone. Nah, nanti si barang tadi akan di-display di sini. Jadi tuh akan langsung berkurang gitu loh, langsung di sini nih. Bahwa ternyata tuh si redstone-nya udah nungguin di sini gitu loh. Oh, udah kedorong lagi. Sorry. Nanti yang udah, nanti kalau saya numpuk nih atau gimana, dia akan di sini nanti nih display-nya gitu ya. Nah, akhirnya langsung gue kenalin si redstone dust-nya. Ini kosong ya, betulnya kosong. Gue taruh di sini redstone dust. Nah, akhirnya dia akan udah dikenalin kan. Nanti makanya di redstone di chest lagi. Quantum storage yang di sini akan pindah ke sini. Nah, akhirnya didorong ke sini, udah hilang juga karena udah pindah ke sini gitu ya. Kayak magic ya, tapi kayak gitu emang. Makanya sebenarnya sama aja sih, sama aja kayak cara kalian dorong mesin. Bedanya adalah kalian perlu blok transisi, yaitu adalah namanya network vanilla pusher. Terus gimana kalau grabber? Kalau grabber ya udah sama juga sih. Jadi tuh sama-sama network vanilla grabber kita taruh di samping chest vanillanya. Terus kalian menggunakan grabber juga ya. Kayak untuk kalian mau grab mesin. Nah, nanti kalian baru deh pilih yang di grabber ini, kalian pilih yang dia akan ngambil dari si network vanilla grabber, dan kemudian dari si network vanilla grabber akan nge-grab dari si chestnya. Gitu ya. Nah, jadi nanti kalau template tadi kan, kalau template yang ini kan dia akan muncul sebagai barang yang tinggal nunggu transit dari sini ke dalam chest ya. Nah, kalau ini nih, kalau misalnya suatu barang nggak diintroduksi nih, dia dari chest ini akan diambil langsung, maka dia akan mandak di sini. Dia akan ngalingin semua barang yang yang akan masuk dalam sistem, misalnya kayak gini. Kalau ada cobblestone, ada mossy cobblestone, ada mossy cobblestone, dan juga ada cobblestone biasa. Kan mossy cobblestone nggak pernah gue kenalin kan ya, nggak pernah gue masukin dalam quantum storage nih. Dia nggak akan manduk kemana-mana, dia akan nyangkut di sini gitu loh. Dia akan ngalingin supaya nanti cobblestone kalian nggak akan masuk semua. Misalnya gue taruh sini ya. Misalnya gue taruh sini 1, 2, 3, 4, 5 gini ya, langsung ada gini kan, diambil juga, tapi dia nggak ngambil nih. Nah kan, kenapa gitu? Karena si mossy cobblestone-nya nyangkut di sini anjir. Itu kalian tuh wajib buat quantum storage lagi supaya ini bisa keambil, atau ya udah simply ambil aja gitu. Misalnya mungkin ada item yang ada item liar gitu kan yang kalian nggak sengaja taruh, kalian nyangkut ya udah. Tapi resiko adalah kalian akan membuat queue-nya itu atau antrian dari si item yang akan diambil oleh si vanilla grabber ini akan berhenti gitu loh. Jadi kalian attentif ya di sini. Nanti terutama kalau misalnya kalian menggunakan spawner, misalkan spawner nih, misalnya ada skeleton itu kan dia banyak banget ya, entah apakah dia ada yang pakai armor, ada yang pakai bow, dimana kan dia bisa berbagai jenis macam barang. Nah, gue nggak tahu tuh apakah berbagai jenis durability akan bisa dikenalin sebagai satu jenis barang. Misalnya kalian ngenalin bow nih di sini nih, ada quantum storage yang dia mengenali bow. Gue ragu sih dia akan bisa nerima menerima bow yang dia tuh durability-nya misalnya sekarat gitu kan. Kayaknya nggak deh, gue nggak tahu ya, tapi let's say kayak gitu. Jadi kalian tuh attentif buat penggunaan ini, karena akhirnya macet gitu loh, sama aja kayak ya udah drainase kalian, kalau macet ya macet, nggak bisa keluarkan jadinya yang paling atasnya gitu ya. Oke, that's that. Intinya adalah prinsip yang penting adalah kalian wajib mengenalkan barang-barang tersebut ke quantum storage. Dan kalau kalian misalnya confident, misalnya kayak quantum storage ini dia akan tinggi banget nih, akan banyak produksinya, kalian langsung upgrade aja ke yang 1 juta lah, mau kalian mau kayak 1 miliar lah segala macam, karena mereka pun mudah kok untuk upgrade-nya.
Makanya gue sangat rekomendasi menggunakan quantum storage karena craftingnya mudah dan dia tampilannya oke gitu ya. Lucu gitu loh terracotta. Nah, bahkan ada yang bottomless sih. Yang animated di mana ya udah kalian tinggal ikutin crafting ingredients-nya aja. Itu sih. Oke, menurut gue sih itu semua ya yang kalian wajib ketahui tentang network untuk fungsinya sebagai pemindah barang. Oke guys, gue bakal share tips ya tentang network. Jadi gue pengen kalian gak mengulangi apa yang gue lakukan ya. Gue baru belajar sih, gue juga baru mendalami Slamfun ya. Dan setelah gue mendalami cukup dalam di network ini, ada beberapa kesalahan yang gue rasa fatal sih di gue. First of all, untuk storage, sama storage ya. Lihat deh kalau kalian lihat nih segala apa tuh namanya, quantum storage gue itu berceceran di tanah gitu loh. Ada di sini lah, ada yang di sini. Bahkan kagak ada tanda nih apa, gue tuh bener-bener yang full ngapalin dia tuh apa dan di mana tuh di luar kepala gitu loh. Tapi ya gitu tetap salah kan, tetap gak efisien, tetap gak praktis. Kayak lama berceceran, berantakan banget deh, pusing banget semuanya lagi di sana lah gitu. Kayak ini masih agak rapi, tapi semuanya tuh messy gitu ya. Jadi saran gue adalah kalian membuat sebuah storage room. Nih, contohnya misalnya gini, gue udah buat contohnya aja. Ini contoh aja ya. Udah di sini. Nanti kalian menghubungkan storage kalian, kalian lagi. Sistem permasalahan kalian dari atas nih misalnya nih. Kalian hubungkan tetap dengan menggunakan si network bridge yang tadi gue jelasin ya. Dari atas ke bawah gini. Ini let's say kehubung ya, let's say aja. Ini gue nggak hubungin, itu cuma kayak sebagai, ini skema aja. Kalian hubungkan dari atas ke bawah. Dan lupa buat taruh si apa namanya network monitor juga buat menghubungkan ke apa tuh namanya untuk storage-nya kayak gini di belakang gini ya satu aja dia kan nggak perlu ya kayak mengapa kayak oh gue harus ini nih melingkupi ini dengan ini kayak melingkupi ini dengan si network bridge nggak perlu seperti tadi yang gue bilang kalau dia tuh akan saling berhubungan karena dia tuh sebuah kaca ya dia tuh sebuah network yang bisa saling berhubungan gitulah nggak perlu tambahan blok gitu begitu terus kayak nama ini misal kayak oh nih sebuah segmen misalnya isinya isinya adalah produksi-produksi barang misalnya tentang apakah dia misalnya iron ingot misalnya dia copper ingot gitu ya semuanya ditaruh di sini misalnya gitu kan nanti kalian bisa lagi kasih jarak oh ini section quantum storage buat mob drop misalnya gitu kan juga bisa gitu ini sampel aja ya gue bikin sesederhana mungkin jadi kalian namain juga pakai apa namanya kayak sign juga bisa oxide boleh atau apa aja terserah tapi kan gampang oh ini tadi kan ini ya isinya dia misalnya ender pearl gitu ya oh ini ender pearl tinggal ambil aja gitu kan sebenarnya kalian nggak perlu ini ya nggak perlu kadang tuh kalian nggak perlu ngambil dari sini kan tapi kadang tuh ada kalanya kalian tuh pengen yang instan cepet gitu loh aja kalian langsung tinggal ngambil barang aja langsung kalau misalnya 2-3 stack bisa lah dari sini gitu ya terus gimana kalau misalnya kalian mau perlu ngambil banyak misal kayak tadi ya demonstrasi gue tentang kayak apa namanya ngambil barang secara langsung banyak gini bisa kayak ngambil secara langsung gini kan kita nggak bisa ya pakai apa namanya quantum storage dia nggak ada fitur buat ngambil langsung ngisi inventory nggak ada terus apa yang bisa dilakuin ini sangat penting sih menurut gue ya dari pengalaman network gue kalian wajib punya ini chest ini yaitu adalah chest yang dia tujuannya buat ngambil barang menggunakan network vanilla grabber ini nih dan juga dia ada lagi tujuannya buat misalnya ngambil barang misalnya kalian naruh barang random misalnya kalian aduh gue punya cobblestone nih gini misalnya cobblestone kalian ada 4 stack ini kan kalau misalnya kalian naruh di sini kan kayak kalian udah pakai cobblestone yang kelebihan kalian kalau misalnya kan kayak aduh lama banget kan gawe banget lama gitu ya kan nggak perlu lama-lama kalian tinggal langsung aja buka chest yang ditempel sama vanilla grabber udah kalian setting juga ya langsungnya taruh semuanya set jangan ngambil semua dan dia langsung naruh ke quantum storage yang dia isinya cobblestone gitu ya nambah nah gitu ya udah habis soalnya jadi nggak nambah itu ya jadi kayak gitu itu wajib banget karena kalian misalnya kayak ada berbagai jenis dust gitu kan kayak oh kalian punya banyak dust nih kayak berbagai jenis dust kan nggak mungkin dong kalian kayak masukin sesuatu di quantum storage kalian walaupun kalian nama ini kan tetap gawe ya jadi jangan aneh-aneh deh jangan bikin susah diri sendiri mending kalian langsung buka chest ini langsung kalian taruh aja langsung taruh ya kan langsung diambil berkurang gak ada yang nyangkut tandanya dia langsung berhasil di store di quantum storage yang sesuai dengan isinya gitu
Itu ya penting. Begitu pula dengan si ini nih, dengan si itu namanya Chess Vanilla yang dia tuh isinya adalah network vanilla pusher, dimana misal nih kita pengen perlu misal gue tuh ada semacam barang yang sering banget gue pakai, misal cobblestone nih, cobblestone dimana gue pengen bikin sebuah cobblestone ini nih, apa tuh namanya, cobblestone apa sih namanya, Supreme Cobblestone kan pakai ini ya, kayak Supreme yang pembuat mesin Supreme ini kan akhirnya perlu banyak 9 sirkuit gitu kan. Nah, akhirnya supaya kalian nggak pusing kita taruh aja di sini di network vanilla pushernya, di sininya nih di network pushernya tandain, beri tanda bahwa si cobblestone dari sebuah sistem network harus didorong ke dalam sini gitu. Jadi akan berkurang terus nih si ini tempat 7 udah berkurang kan, berkurang dari 85 ke 65 gitu ya, berkurang terus karena akan masuk ke sini nambah gitu ya. Akhirnya kalian tinggal gini aja deh, tinggal diambil satu stack, tahan shiftnya, di klik 2 kali, akhirnya ngambil semua. Udah kalian tinggal sini, tinggal kalian isi, lakukan sesuai yang kalian mau. Gitu ya, jadi jauh lebih simpel ya. Jadi kalian wajib banget punya ini sih menurut gua. Kalau emang kalian mau apa namanya? Kalau kalian orang yang perlu lebih cepat lagi, kalian buat 2 biji juga bisa. Gua sih ada 2 sih ya. Pertama yang di sini, yang dekat-dekat alat gua ini, lagi juga dekat barang-barang produksi gue ini, karena kadang kayak perlu gitu. Ini tapi buat grabber doang sih, tujuannya adalah buat ngambil barang ya. Jadi sehingga produksi mesin-mesin ini yang kelebihan atau gue perlu masukin dalam CSS ini, gue yang perlu source secara otomatis, langsung gue masukin ke sini. Jadi kayak langsung aja gitu. Mereka nyambung ya. Bahkan network gue sejauh ini nih, dari sini ke situ tuh, itu mereka saling berhubungan tuh dengan network bridge, dengan entah apakah dia dihubungin sama si network monitor gitu ya. Mereka saling berhubungan. Itu 2 tips dari gua. Oh iya, yang nggak kalah penting, ini suatu loss yang baru banget gua pelajarin ya. Gua menggunakan quantum storage yang ukuran 4000. Sedangkan mesin gua ini, misalnya mesin gua ya, akhirnya memproduksi lebih dari itu. Dia tuh nggak akan tertahan di mesin. Misal nih, misal dia kan mesin ini nih, electric or grinder ini nih, dia akan ngasilin coal. Ini dia akan mendorong siapa namanya, jangan sini deh, lo hapusin nanti. Selain misalnya kita ini nih, ini deh, nah ini kalau kan ngasilin gravel nih kan ya, actively producing gravel. Nah, gravel gua kemarin itu dia tuh baru 4000 kapasitasnya, sedangkan kalau lihat nih, lihat produk yang lainnya ini udah 160.000 kan, banyak banget kan ya. Dan itu quantum storage gue yang 4000 itu udah penuh, tapi dia nggak ngelebihin itu, dia tuh nggak tahu kemana barangnya gitu ya, jadi tuh hilang gitu loh, ditelan si sistem network. Jadi tuh dia nggak bisa ketemu di mana-mana, dia tuh nggak numpuk di sini dia tuh nggak numpuk di sini enggak, tapi itu bener-bener definisi dia hilang gitu loh. Jadi buat kalian misalnya kalian ngerasa produksinya cepat, dari kalian perlu yang lebih lebar, nggak ada salahnya kalian langsung upgrade secara langsung, karena juga material upgrade-nya juga nggak mahal-mahal banget kan gitu. Jadi kemarin gue sampai, berarti kalau hitung-hitungnya gravel gue mana gravel. Nah, ini gravel gue tuh baru 38.000, sedangkan produksi yang lainnya tuh nyampe 160.000, itu hilang tuh 130.000-an ya. Hilang 130.000-an, kira-kira lah ya gitu, kira-kira 130.000-an hilang. Perkara gue malas buat upgrade tadinya awalnya gitu. Oke, itu 3 tips yang ultimate bagi gue sih di sistem network dasar ini ya. Kalau yang akan kontribusinya penting banget buat kalian untuk bisa nanti produksi secara otomatis. Oke, mungkin itu aja sih yang mau gue share juga. Kalau kurang lebih maaf, jika ada yang dibingungin, boleh banget drop lagi di bawah. Oke, thank you.